Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah tetaplah ikut Tuhan Yesus, jangan mu'alaf. Tetaplah ikut Tuhan Yesus, jangan mu'alaf. Jangan. Ini akhir zaman, Matius 24 ayat 3. Kata murid-murid Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah waktunya, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu menjadi mu'alaf. 5, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Orang mantan Kristen menggunakan Alkitab, menggunakan sabda-sabda Pak Yesus, Tuhan Yesus yang diselewengkan, dan berkata bahwa Yesus berkata di dalam Alkitab begini dan begitu, padahal tidak, diselewengkan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan membawa banyak orang menjadi mu'alaf. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad menjadi mu'alaf. Mari kita pikir dengan bebas. Mengapa sebaiknya kita tetap ikut Tuhan Yesus? Jangan mu'alaf. Karena apa? 1, karena Allah yang ada di dalam kitab suci Alkitab Kristen itu adalah Allah yang maha suci. Ditandai dengan tidak mengampuni dosa. Dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya di neraka. Sejak di dunia ini. Mari kita pikirkan dengan logika yang sehat dan jernih. Allah yang maha suci tidak bisa mengampuni dosa. Tidak bisa. Dia harus menghukum dosa sesuai dengan kodratnya. Upah dosa adalah manusia harus terpisah dari Allah. Itulah maut. Jadi kalau Allah lain tanda kutip hanya kecil yang bisa mengampuni dosa, itu disebabkan karena dia tidak suci. Jangankan maha suci, suci aja tidak. Dia najis. Dia tidak mengusir manusia berdosa. Setelah makan buah pengetahuan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 23, nggak apa-apa kok. Allah lain ini mau disembah oleh orang berdosa. Mau. Nggak peduli orang berdosa atau tidak. Disembah oke. Logis toh, jikalau dia mau disembah oleh orang berdosa, dia sendiri adalah oknum yang berdosa. Dia tidak suci. Kalau dia tidak suci, maka dia bukan Allah. Itu logika kita. Namun dia mau disembah. Dia bukan Allah, tapi mau disembah. Sama seperti Allah. Yesaya 14 ayat 14. Di Alkitab kita temukan Allah, tanda kutip, yang kecil, yang demikian itu. Dia adalah oknum yang menyamar sebagai Allah, guna mencari penyembahan. Lukas 4 ayat 6 dan 7. Kata iblis, jadi jikalau engkau Yesus menyembah aku, maka seluruh kuasa dan kemuliaan dunia ini akan menjadi milikmu. Maka Pak Yesus mengusir, nyahlah kau. Sebab ada tertulis, hendaklah engkau menyembah dan beribadah kepada hanya kepada Allah saja. Iblislah oknum yang tidak kudus, namun ingin disembah oleh manusia. Pak Yesus saja ditawari kuasa dan kemuliaan dunia. Diiming-imingi, dipikat asal menyembah dia. Apalagi manusia biasa. Yohanes 8:44. Tuhan Yesus bersabda, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. 2. Jangan mualaf. Sebab Allah orang Kristen adalah Allah yang sejati. Allah yang maha suci. Dan di samping itu dia adalah Allah yang kasih adanya. Maha suci dan kasih. Dia adalah Allah yang kasih adanya.
dan Maha Suci. Maha Suci menghukum dosa, namun tidak menghukum dosa manusia di atas umat manusia itu sendiri. Ulangi, Allah yang Maha Suci, dan di samping itu dia juga adalah Allah yang kasih adanya. Allah yang Maha Suci yang menghukum dosa, namun tidak menghukum dosa manusia di atas manusia itu sendiri. Tidak, melainkan di atas tubuh anak Allah, Yesus Kristus yang tidak berdosa. Supaya umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kita, asal kita bertobat. Luput karena digantikan oleh beliau. Beliau adalah anak Allah. Siapa anak Allah? Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Inilah wujud kasih Allah di samping kemahasuciannya. Jadi di samping kemahasuciannya menghukum dosa, Allah ini kasih adanya. Ya, kemahasuciannya menuntut menghukum dosa, namun kasihnya tidak tega. Manusia dihukum terpisah dari dirinya, tidak tega. Sejak di dunia ini terpisahnya sampai kekal di neraka. Tidak tega melihatnya. Allah sangat mengasihi umat manusia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikaruniakan bagaimana? Ya ini. Ya. 3, hanya anak Allah Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria dari Roh Kudus yang tidak berdosa, yang memenuhi syarat menjadi kurban. Tidak ada orang lain yang tidak berdosa, tidak ada. Hanya Pak Yesus yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Inilah yang tidak berdosa, yang dikaruniakan kepada umat manusia. Dikaruniakan bagaimana? Supaya barang siapa mau menerima anugerah Allah ini tidak binasa, dihukum di neraka. Mau anugerah Allah apa? Digantikan hukumannya, bukan diampuni. Kalau diampuni, Allah tidak kudus, digantikan. Itu Allah di agama lain mengampuni dosa, jadi dia tidak kudus. Logis toh? Kalau Maha Kudus, dia menghukum dosa, tapi menghukum dosa di atas kurban. Itulah di perjanjian lama pakai domba jantan. Ya, iblis aja juga niru kok. Coba bikin ritual selamatan, tolak bala, atau apa itu. Ya, mau pesugihan, pakai domba jantan, kambing jantan. Ada darah tercurah. Nah, berhubungan baik dengan si dia. Itulah disebut ya menduakan Allah. Roma 8:1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Mengapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Mengapa? Karena hukuman kita telah dijalani oleh beliau. Jadi kita tidak usah menjalani. Itu Roma 8:1. Jangan mualaf. Apakah yang ditawarkan oleh itu? Pihak sana, apa yang ditawarkan? Bisakah selamat? Apa? Karena hukuman kita telah dijalani oleh beliau, sang hakim. Beliau sang hakim. Menggantikan menjalani hukuman para terdakwa, yaitu umat manusia. Bukan terdakwa, terhukum. Kita ini sudah pasti terhukum, sebab semua orang telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah, jatuh ke dalam dosa, jadi harus dihukum. Ini salah mbak anunya, naskahnya salah. Yohanes 3:16 tadi, telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya para siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya. Hanya utusan belaka. Iya, diutus untuk apa? Mati menggantikan umat manusia. Ini bukan diutus-utus suruh menyampaikan berita, bukan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia. Jadi beliau hakim
bukan menghakimi dunia. Diutus bukan untuk menghakimi. Nah, untuk apa? Melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Coba baca Yohanes 3:17. Yesus Kristus adalah sang hakim, namun diutus bukan untuk menghakimi umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia oleh Dia sendiri. Jangan bohong. Jangan. Ini coba dilihat lah, kita ini sudah selamat. Untuk apa pergi ke sana ke sini? Dia yang menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. Jangan bohong. Mengapa Dia mau? Itulah kasih sang hakim kepada para terhukum dan ketaatan sang hakim Yesus Kristus kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Ya, utusan, ya diutus untuk mati, menggantikan, bukan hanya utusan biasa. Ini kan menyesatkan. Ya, jangan orang Kristen jangan mau disesatkan, kasihan. Yesus Kristus ini taat kepada Allah sampai mati. Filipi 2 yang mengutusnya untuk mati bagi umat manusia. Jadi beliau diutus, sang hakim diutus untuk mati. Yohanes 10:18, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya pula. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugas menyerahkan nyawa di atas kayu salib, mengambilnya pula di mana? Di dalam kuburan, maka itu hidup kembali. Kata para penyesat yang mau membawa orang Kristen menjadi mu'alaf, itu perbuatan tolol. Lanjut katanya lagi, untuk apa mati menggantikan umat manusia yang berdosa? Biar saja masing-masing orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jawabnya ini, kita sudah tahu kan bahwa Allah mereka, Allah tanda kutip, mereka itu bukan Allah yang maha kudus, bukan. Dan yang kasih adanya bukan Allah yang kejam, tapi Dia adalah si pembunuh. Yohanes 8:44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini kata Pak Yesus, dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mana ada manusia bisa bertanggung jawab atas dosa-dosanya? Mana ada? Tidak ada. Kita semua pasti masuk neraka. Mau bertanggung jawab pakai apa? Namun iblis dengan kodratnya selaku si pembunuh manusia, tega benar. Manusia harus bertanggung jawab sendiri-sendiri, masuk neraka. Memang dia tujuannya adalah supaya, ya ini apa tadi? Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia membunuh manusia, tapi manusia disesatkan tidak rasa. Oh iya. Tega benar umat manusia harus bertanggung jawab sendiri-sendiri masuk neraka. Tega. Allah yang sejati, Allah yang menghukum dosa, tapi tidak tega menghukum dosa di atas umat manusia. Dia mengutus Yesus Kristus turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Matius 5:17b. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, menggenapi tuntutannya hukum Taurat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Roma 8 ayat 3 dan 4. Iblis sendiri akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Kesimpulan, 1, jangan mualaf. Jelas Allah kita adalah Allah yang sejati, Allah yang maha suci, yang menghukum dosa, sekaligus Allah yang kasih adanya. Allah maha suci sekaligus Allah yang kasih adanya. Tinggallah di dalam kasih beliau. Beliau menghukum dosa bukan di atas umat manusia yang berdosa, melainkan di atas anak Allah Yesus Kristus yang tidak berdosa. Enak tinggal di sini, selamat, kekal, pasti. Jelas Allah di luar Kristen adalah Allah tanda kutip palsu, yaitu oknum yang tidak suci, namun yang ingin disembah sama seperti Allah. Tidak masalah dengan dosa orang yang menyembahnya, pokoknya menyembah Dia, oke, kasih kekayaan.
Itu tak? Lukas 4 ayat 7, 6 dan 7. Jadi jikalau engkau Yesus menyembah aku, semuanya itu kekayaan dunia dan serta kemuliaannya akan menjadi milikmu. Nyahlah kau, iblis. Sebab ada tertulis, hendaklah kau menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Jangan mualaf dan jangan mau disesatkan. Protes atas narasi ini bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung kepada saya, Mbah Opa Bagio Bahagia, 0852 9898 1948. Berdasarkan Alkitab loh, jangan berdasarkan kitab yang lain. Mbah tidak akan layani, tidak akan balas komentarnya. Sampai di sini dulu, saya Mbah Opa Bagio Bahagia mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, disertai berkat jasmani, ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan. Bagikanlah video ini kepada saudara-saudara atau teman-teman. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.